Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel gue Agus Muhammad. Gue Agus Muhammad dan ini channel gue. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Ya, obrolan pulang kerja ini bahasanya tentang dunia pabrik, dunia tentang industri dan lowongan kerja gue bahas di sini ya. Namun kalau kalian nanya infoloker itu gue bahas panjang lebar di TikTok gue namanya Agus Muhammad 7. Dan di video ini gue ngebahas tentang calo yang viral ya, dimana kemarin gue sempet screenshot akun TikTok calo yang namanya Eca ya. Walaupun kalau masuk ke link grup WhatsApp-nya itu bukan Eca, nama rekeningnya dan nama akun dananya bukan Eca, melainkan ini ya. Jadi seperti apa bagaimana gue bahas setelah video ini. Jadi qadarullah, kebetulan banget kemarin, bukan kebetulan sih ya, sebenarnya suatu hal yang sering dan akhirnya karena gue udah gendap juga, udah kayaknya ini berlebihan gitu ya. Gue coba screenshot akun TikTok beliau, gue screenshot dari modus penipuannya, modus infolokernya, dan gue share coba. Sebenarnya basicnya gue nggak tahu bakal serame ini, nggak tahu bakal se-viral ini di LinkedIn, di LinkedIn ya, terkait dengan si calo Eka ini. Akhirnya gue screenshot, gue share. Gue coba diskusikan di diskusikan di caption LinkedIn terkait dengan calo ini, dan ternyata wow, viral. Akhirnya pun balas dan banyak diskusi itu, banyak komentar menarik di video itu, ada di artikel atau postingan gue itu di LinkedIn. Kayak apa sih ceritanya? Jadi si calo ini dia yang gue garis bawain, ini ada dua PT yaitu Daikin dan Media. Jadi si calo Eca ini namanya bukan Eca, nama akun rekeningnya bukan Eca, tapi nama akun TikToknya Eca ya, panggil aja Eca, itu nama akunnya. Nggak tahu sekarang udah ganti apa belum. Modusnya itu PT Media PT baru, PT AC dan juga Daikin. Sebenarnya sebelumnya ada PT Yasunli dan juga PT Prakarsa Salam Segar atau mie sedap yang di Pondok Ungu, karena captionnya kan pabrik mie yang ada di Pondok Ungu. Pabrik mie di Pondok Ungu ya berarti mie sedap, nggak ada lagi kan. Coba dulu. Nah, cuman yang gue screenshotin yaitu tentang Daikin, karena ini kan pabrik baru. Karena gue pengen lihat responnya akhirnya kayak gimana sebenarnya kan. Dan juga Media, gue share di LinkedIn dan gue tanyakan apakah seperti ini nggak bisa dipidanakan. Toh mukanya kelihatan, akunnya juga ada, dan grup lokernya juga ada, nama rekeningnya pun ada, seharusnya bisa diproses ya kan. Karena ini suatu tindak kesalahan kalau memang bisa diproses. Jadi konteksnya di postingan gue, di captionnya gue hanya bertanya, bukan ngejudgement, bukan mengomentari, dan ternyata rame. Dan hati-hati teman-teman, karena bisa dibilang ini adalah hoax atau penipuan, ini adalah calo bodong atau ya mengambil keuntungan doang sebenarnya. Karena ternyata qadarullah temen gue, bukan temen sih, jadi klien yang bikin CV lamar PDP gue kan masih gue simpen nomornya, dan dia WhatsApp gue, bang ini bener akun lu bukan terkait postingan LinkedIn gue yang viral itu? Gue bilang iya, dan beliau curhat bahwasanya dia termasuk orang yang ikut member di si Eca ini. Bayarnya berapa? 350.000 untuk pembayaran member. Dan ketika dikasih link pendaftaran Google Form palsu, itu disuruh bayar 200.000. Coba bayangkan. Dan gue sempat berpikir jangan-jangan si Eca ini dia follow up atau liatin postingan-postingan loker gue, terus diposting ulang sama dia untuk modus penipuan kerja pakai calo atau kerja via ADM atau kerja referensi yang bayar puluhan juta. Karena yang gue lihat setiap gue posting tentang loker, yaitu terakhir gue posting loker Pois mie sedap atau Prakat Salam Segar dan loker Media dan Daikin, di posting ulang sama dia, namun dalam konteks yang berbeda dengan bahasa yang berbeda, dan dia bilang dia bisa mereferensikan untuk membernya. Dan kalau kita lihat grup atau link WhatsApp grup yang ada di portofolio atau di biodata atau bio TikTok dia, itu kalau ngelink langsung ke grup WhatsAppnya itu udah grup ke-7. Bayangkan, di grup ke-7 itu aja udah hampir lebih dari 300 orang join di situ. Kita hitung aja kalau satu orang 350.000 dikali 300.000 itu udah lebih dari 100 juta untuk satu grupnya. Bayangkan jika ada 7 grup, itu udah hampir 500 juta lebih guys. So, kerja mana yang bisa ngasilin uang sebanyak itu dalam waktu kurang dari sebulan?
Emang di Indonesia ini kerja paling gampang dan enak itu kerja nipu sih sebenarnya. Paling gampang juga dan enak juga. Ya kenapa gue bilang enak? Karena hasilnya lumayan. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang tertipu dengan hal ini. Jadi kalau mau kerja enak ya nipu. Cuma balik lagi, secara agama kita itu haram atau dosa atau nggak dibolehkan. Jadi ya balik lagi, mending nggak usah. Terkait kasus-kasus ini, sebenarnya masih banyak eca-eca lain di akun TikTok ini. Masih banyak akun-akun calo-calo bodong di luar sana. Tinggal kita yang pinter-pinter lah. Ya maksudnya bukan pinter-pinter, karena ini bukan untuk diseleksi, ini bukan untuk disortir. Ini pilihan kita, ini prinsip mindset kita. Bahwasanya kita harus yakin bahwa kerja itu nggak harus pakai calo, guys. Kerja nggak harus pakai calo. Kerja nggak harus pakai puluhan juta, 6 juta, atau berapapun. Karena balik lagi, kita kerja buat dibayar, bukan malah ngebayar. Kalau udah kayak gini, bisa balik ke duitnya. Iya kan? Lu bayar 6 juta ke calo, duitnya bisa balik nggak kalau ketipu? Enggak. Mungkin so far bisa kalian lapor ke polisi, tapi balik lagi, duit kalian nggak bisa balik, guys. Tetap aja duitnya hilang. Jadi ya, mending sebelum semua itu terjadi, sebelum kalian semua ditipu sama calo, cegahnya gimana? Pakai cara yang murni aja, nggak usah pakai cari calo. Lagi-lagi komen calo amanah, lagi-lagi gue streaming TikTok, bang calo amanah, calo amanah. Logikanya kalau memang amanah dia nggak bakal bisa jadi calo, dia nggak mungkin jadi calo gitu ya, karena kan amanah. Ngapain amanah jadi calo? Calo itu kan perbuatan yang nggak amanah. Kalau dia amanah dia nggak bakal bisa jadi calo, dan kalaupun ada itu jarang. Kalaupun ada orang bisa masuk lewat calo, itu 1/1000. Dan kalian bukannya ke 1, bisa jadi kalian ke 1000 itu, ke 1000 yang tertipu. 1/1000 kan berarti yang keterima 1 di antara 1000 orang yang daftar. 1 keterima di antara 1000 orang yang tertipu. Dan kalian yang ke 1000 bukan ke 1. Kalau dia 1 itu paling saudaranya dia, keponakannya dia, nggak mungkin lu. Siapa lu coba? Iya kan? Kalaupun dia bisa masukin orang terdekatnya dia dulu dia masukin. Nggak mungkin ke kalian. Simpelnya kayak gitu. Dia punya kuasa nih buat masukin orang ke pabrik. Pasti saudaranya dulu, anaknya dulu, tetangganya dulu, saudaranya dia dulu. Pasti nggak mungkin langsung ke lu, guys. Serius. Buat apa kepikiran orang lain? Seandainya gue nih bisa masukin orang ya ke pabrik, yang gue prioritaskan itu orang-orang terdekat gue, saudara-saudara gue. Nggak mungkin langsung ke orang lain. Begitu juga kan calo-calo bodong yang ngaku-ngaku. Selanjutnya kalau memang dia bisa calo, ngapain terus tes? Kalau memang ada calo yang bisa masukkan kalian ke tempat kerja dengan bayar 10 juta, 8 juta, atau 6 juta, atau mungkin 15 juta, itu gak usah tes. Kalau lu bayar calo sekian puluh juta dan harus ikut tes, harus ikut interview, harus ikut medical check up, buat apa? Iya kan? Seharusnya kalau memang bisa masukin orang, ya udah masuk aja tanpa seleksi. Kalau lu seleksi dulu, tes dulu, interview dulu, medical check up dulu, berarti itu murni lu tes sendiri, bukan lewat calo. Ngapain terus bayar? Lu bisa berarti, guys. Cuman covernya doang yang dirubah sama dia. Iya nggak sih? Paham lah ya. Paling itu aja yang bisa gue bahas di sini, karena ya balik lagi keterbatasan waktu, gue nggak bisa ngomong panjang lebar. Semoga video ini manfaatnya buat teman-teman. Semoga teman-teman yang sudah ketipu sama calo 10 juta, mungkin 8 juta, 6 juta, atau mungkin 15 juta, Allah beri ganti yang lebih baik. Allah gantikan uang itu, uang sudah hilang, dengan sesuatu lebih baik, atau mungkin dengan duit lagi, ya minimal dengan kesehatan lah ya. Begitu aja intinya. Closingnya, jangan kerja pakai calo, jangan pernah percaya pakai calo, karena calo itu bohong, calo itu bodong. Dan diantara 1000 orang yang daftar lewat calo, paling hanya 1 yang keterima. Itu pun juga bukan dulu. Oke, jadi berhenti mencari calo. Ikhtiar aja, nyari kerja yang murni, nyari kerja dengan cara yang benar. Insya Allah teman-teman bisa cepat dapat kerja sebelum tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Bagus Muhammad, jika ada orang yang mengaku atas nama gue bisa masukin kalian ke tempat kerja, bisa masukin kalian ke pabrik A, B, C, D dengan bayar sekian sekian juta, jangan pernah mau. Karena udah Pasifik itu penipuan, karena gue gak ada kuasa itu, dan gue juga gak mungkin ngelakuin itu insya Allah. Kemarin yang baru gue share itu ke PepsiCo doang, itu pun udah close dan itu gratis, gak bayar. Jadi kalau ada yang ngaku lagi jangan percaya. Gue hanya buka jasa CV pencairan BPJS, pembuatan NPWP, dan pembuatan CV lamaran PDF. Jadi kalau teman-teman mau bikin, silakan bisa komen aja di kolom komentar, insya Allah bisa dibantu. Bagus Muhammad, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga kita
Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah rahmati kita, semoga Allah mudahkan segala ikhtiar kita. Allahumma sholli Muhammad wa Muhammad, alhamdulillah. See you guys. Lokar media Oke, guys, palsu. buat teman-teman yang masih bingung terkait dengan lowongan ini, dia mengaku untuk PT Media Karawang. Pengennya gue setit tapi nggak bisa, jadi gue screenshot aja, gue share lagi di TikTok gue. Di sini disebutkan bahwasannya daftarnya lewat ya SMK Klaten nih, dibaca. Cuman nggak dijelasin SMK-nya SMK 1, SMK 2, SMK 3. Jadi ini riskan banget, rawan banget penipuan ya. Apalagi bayarnya via online, bukan lewat BKK-nya langsung. Karena BKK-nya pun nggak jelas SMK berapa. Dan info terakhir PT Media itu yang di Karawang belum jadi. Kalau yang di Cikarang udah bikin PT bekas pabrik yang bangkrut, kalau di Karawang belum jadi. Dan nggak ada konfirmasi resmi dari Bu Nia Calta terkait lowongan ini. Jadi hati-hati aja. Kalau untuk media yang di Karawang, yang di Cikarang, gue punya temannya di sana namanya Pak Ahmad Rohiman. Tapi kalau di Karawang gue belum ada. Cuman emang infonya nggak lewat BKK kayak gini. Jadi hati-hati aja. Lumayan pendaftarannya 35.000 per orang, dikali 100 orang 35 juta. 3,5 juta ya, lumayan banget ini. Jadi hati-hati aja. Ini bisa gue bilang 80% palsu, bukan asli ya. Karena nggak ada konfirmasi dari pihak PT Media terkait PT ini. Dan balik lagi, SMK-nya pun nggak jelas. SMK Klaten banyak banget. Closingnya paling yang mau bikin CV lamaran PDF kayak gini ya, barangkali teman-teman mau bikin CV lamaran PDF, biayanya 40.000 aja, bisa DM ke TikTok gue sehari jadi. Karena buat ngelamar kerja kan butuh CV lamaran PDF. DM aja yang mau bikin, atau yang masih belum tahu cara bikinnya, DM aja, kita bikinin sehari jadi 40.000 aja. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.